Ya, saya merasakan lawatan jamahan Tuhan hari ini ya Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai umat-umat pemenang hari ini, saya yakin dan percaya kita akan menjadi umat pemenang yang lebih handal lagi di hadapan Tuhan Yesus. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara semua sore hari ini kita mau sepakat, kita mencari wajah Tuhan, kita mau tanggalkan segala beban kita hari ini, kita mau melawat jamahan Tuhan biar hadir lepas pribadi atas setiap kita. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, agungkan namanya, tinggikan dia. Kita mau sembah Tuhan Allah kita dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kau satukan kami di tempat ini untuk memuji, menyembah dan meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu, haleluya. Terima kasih, kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau lawat setiap kami, jamah setiap kami, setiap kami. Yesus Tuhan, ku bersyukur. Mari setiap kita tinggikan namanya, agungkan Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami sembah, Kau layak kami tinggikan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Syukur bagimu, Engkau Allahku yang maha tinggi. Syukur Kau ku sembah, Kau ku sembah, Yesus Tuhan. Engkau Yesus Tuhan, ku mau bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allahku yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Tuhanku yang sungguh besar. Engkau sungguh besar Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang mempesona dalam kehidupan kami. Engkau layak kami tinggikan, dan Engkau layak kami sembah. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Katakan Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku.
Yesus Tuhan. Kau sungguh besar, sungguh besar. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau langsung bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Oh, selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mari setiap jemaat Bapak Ibu Saudara saya ajak bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan Allah kita. Oh, sungguh besar karya-Mu, sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Angkat kedua tanganmu, katakan bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mataku. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, atas setiap rahmat-Mu, atas setiap kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Anugerah-Mu, ku berharga di mata-Mu Yesus Tuhan. Mau selalu bersyukur atas setiap kasih-Mu, atas setiap kami. Anugerah-Mu cukup besar bagiku Tuhan. Kau angkat hatiku,
Sungguh Tuhan, hanya Engkau-lah yang layak kami sembah. Sebab kami punya Allah yang besar, Allah dari segala Allah. Kami bersyukur Tuhan. Layaklah Tuhan kami bawa syukur kami Tuhan. Pujian kami, pengagungan kami Tuhan kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau Allah yang menyertai setiap kami Tuhan. Dari hari ke sehari Tuhan. Kalau sore hari ini Tuhan, kami boleh ada Tuhan. Untuk kami bersyukur kepadamu Tuhan. Atas segala perbuatan-Mu. Engkau yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Amen. Engkau yang meneguhkan bagi setiap kami Tuhan. Hingga sore hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Sekalipun Tuhan, di dalam segala keadaan-keadaan yang lemah, yang saat ini Tuhan kami rasakan Tuhan mungkin jauh dari Engkau, tetapi sore hari ini Tuhan, oleh karena-Mu Tuhan, kami boleh ada Tuhan. Kami mau memuliakan akan Engkau Tuhan sebagai syukur kami Tuhan atas segala berkat anugerah yang Tuhan berikan. Amen. Layak kami memberikan pujian, layak kami memberikan pengagungan kepadamu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memuji, menyembah Engkau Tuhan, Engkau akan melawat setiap kami. Amen. Engkau akan memulihkan setiap keberadaan kami. Dan Engkau akan memberkati setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Dan kami mau bersorak-sorai Tuhan, kami memuji, mengagungkan akan Engkau Tuhan. Memberkati ibadah sore hari ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan kemuliaan bagi Allah kita. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah Tuhan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Mari berikan jabat tangan kiri depan belakang. Katakan semangat. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita semua hari ini kita memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus ya Bapak Ibu Saudara. Ada semangat? Ya, amin. Ya, saya ajak Bapak Ibu Saudara, nanti kita sama-sama kita pekikan pekik merdeka 3 kali ya Bapak Ibu Saudara. Setelah itu nanti kita akan menyanyikan 17 Agustus secara bersama-sama. Amin Bapak Saudara. Siap, antusias? Saya hitung 1-3 kali ya. Kita akan melakukan pekik merdeka bersama-sama. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Haleluya Yesus Tuhan. Ya, saya ajak Bapak Ibu Saudara angkat kibarkan benderamu. Kita akan meriahkan suasana hari ini. Kita memperingati 17 Agustus. Haleluya Yesus Tuhan. Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kami merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Haleluya Yesus Tuhan. Merdeka! 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 Beri sorak-sorai buat Allah Tuhan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Bapak Ibu yakin saudara semua hari ini kita telah ditebus Tuhan Allah kita. Kita sudah dimerdekakan, amin. Mari kita mau sembah Tuhan Allah kita. Kita pujikan Dia, kita agungkan namanya. Kita yang telah ditebus.
yang kudus, mengangkat pujian bagi kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya Yesus Tuhan, mujizat terjadi atas setiap kita. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kita berlari sampai tujuan Bapak Ibu Saudara, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mujizat terjadi atas setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus Tuhan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal, tak kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi katakan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mujizat-Mu terjadi. Haleluya Yesus Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi atas setiap kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari persiapkan hati kita lebih lagi. Hanya Tuhan yang tahu atas setiap hati kita. Dia yang memampukan kita. Mari kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Hanya
Hanya Yesus Tuhan yang mengerti. Dan hanya Dia yang memampukan dalam hidup kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hanya Yesus Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Hanya bagi Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu nyatakan kemuliaan, ya Allahku nyatakan curahan-Mu. Tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan. Sekali lagi saya ajak bagi Bapak Ibu Saudara. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu,
tinggi-tinggi berkata, melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi mari berseru di hadapan Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Kerinduan kami, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa kami. Kami bersyukur kalau kami boleh masuk di tahun yang ke-80, kemerdekaan bangsa kami. Kami bersyukur anugerah Tuhan besar. Kami bersyukur berkat Tuhan besar bagi bangsa kami. Dan kami tahu Kau terus akan membawa bangsa ini terus naik. Memuliakan Engkau, memasyurkan nama Tuhan. Bahkan berkat anugerah Tuhan tercurah atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tiba waktunya sore hari ini kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Untuk kami boleh cinta kepada bangsa ini. Untuk kami boleh cinta kepada negara ini. Untuk itu Tuhan ajar kami akan firman-Mu. Sehingga kami boleh menjadi warga yang taat, warga yang bersyukur untuk bangsa dan negara yang Tuhan berikan atas kami. Terima kasih Bapak. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu, shalom. Merdeka. Merdeka. Waduh, tangannya kurang ke atas dia. Merdeka. Merdeka. Sekali lagi merdeka. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Wah, saya bersyukur Bapak Ibu antusias ya merayakan ulang tahun bangsa kita, kemerdekaan kita yang ke-80. Dan tentunya mungkin masih ada di antara keluarga Bapak Ibu, mereka adalah pelaku sejarah ya. Mereka bisa menceritakan banyak hal tentang bangsa dan negara kita, bagaimana beratnya perjuangan, bagaimana pengorbanan, tetesan darah, tetesan air mata, dan semuanya dilakukan untuk kita menikmati kemerdekaan. Dan tentunya menjadi satu bagian yang baik bagi kita umat Tuhan untuk belajar melihat bahwa sesungguhnya cinta bangsa dan negara itu adalah sebuah panggilan iman. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang yang beragama, orang yang katanya beriman, tetapi tidak cinta terhadap tanah air, itu saudara, imannya dipertanyakan. Saudara. Ada yang salah di sana. Ada banyak orang memandang yang penting iman itu ya kita. Saudara. Agama kita, gereja kita. Saudara. Tetapi sesungguhnya di dalam kebenaran firman Tuhan diletakkan nilai-nilai di mana kita harus membangun hidup bukan saja cinta terhadap diri sendiri, tetapi kita juga cinta kepada bangsa dan negara. Dan cinta terhadap bangsa dan negara adalah sebuah panggilan iman. Saudara. Jadi kalau saudara orang yang percaya kepada Yesus, salah satu bagian yang harus menjadi buah di dalam hidup kita adalah saudara cinta terhadap bangsa dan negara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengasihi tanah air bukanlah sekedar kewajiban warga negara, ya, tetapi merupakan satu wujud nyata kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Makanya saya tadi berkata bahwa orang yang mengaku beriman tetapi tidak cinta kepada bangsa dan negara, imannya dipertanyakan. Kenapa? Karena melalui bangsa dan negara, melalui cinta terhadap bangsa dan negara itu, saudara, kita sedang mewujudkan kasih Allah yang nyata, kasih yang nyata yang kita punya
kasih kepada Allah, kita wujudkan kepada cinta kepada sesama. Yang tentunya kita percaya bahwa Tuhan mengaruniakan kita, bangsa Indonesia ini, menjadi satu bagian dalam kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan saya dan saudara. Darah kita ini kalau dicurahkan, itu bunyinya Indonesia. Kalau hati kita dibelah, saudara, di sana ada kata Indonesia. Makanya kenapa kita perlu, Bapak Ibu, menyadari bahwa berbangsa dan bernegara adalah satu bentuk panggilan iman untuk saya dan saudara menjadi garam dan terang dunia. Makanya kenapa gereja mengambil bagian dan gereja terus mendorong Bapak Ibu untuk boleh merayakan, terlibat aktif di dalam perayaan proklamasi di mana saudara dan saya tinggal. Tadi malam siapa yang pulang jam 12 malam? Hampir semua, ada yang lebih, saudara. Begitu antusiasnya untuk memberikan satu bagian kecil, ya, pengorbanan kita, kerjasama kita, pengorbanan kita dengan tetangga kanan kiri membangun kesatuan untuk merayakan 17 Agustus. Firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 2 ayat yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, karena itu pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tentram dan damai dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kehormatan bangsa kita itu mempengaruhi kita. Kalau bangsanya dikenal baik, bangsanya diagungkan, bangsanya memiliki satu pengaruh di dalam dunia global, saudara. Orang menyebut, oh Indonesia ya, itu bangga. Saudara. Dan itu merupakan satu bagian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Rasul Paulus menasihatkan, pertama-tama aku menasihatkan kamu doakan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk pembesar-pembesar. Inilah salah satu bagian bernegara, saudara. Di sana dipakai raja-raja dan semua pembesar. Rasul Paulus ingatkan kita untuk kita menjadi orang-orang yang menaikkan doa dan permohonan. Pujian tadi berkata, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, Indonesia tidak akan bisa menjadi kemuliaan Tuhan kalau saya dan saudara tidak terlibat untuk kita berdoa untuk raja-raja. Konteks sekarang presiden. Berdoa untuk semua pembesar. Aparat pemerintahan perlu kita backup, saudara. Dengan apa? Doa, dengan permohonan. Bukan supaya mereka diberkati tok, enggak saudara. Tetapi supaya saya dan saudara hidup tentram. Siapa yang sini pengen hidupnya tentram? Di Indonesia tentram, di kota Salatiga tentram. Saudara. Di kampung butuh, Parangduet, Pancuran, Ngentak, dimanapun saudara. Kepengen lingkungan saudara tentram. Satu bagian yang harus dikerjakan. Doa. Kenapa? Alkitab kita berkata agar kita dapat hidup tentram dan damai dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kita perlu berdoa supaya setiap pribadi yang terlibat di dalam pemerintahan, setiap kita yang terlibat di lingkungan yang kecil, mungkin saudara hari ini ditanam Tuhan,
diletakkan di dalam sebuah RT, saudara menjadi Pak RT, saudara menjadi Pak RW, saudara menjadi sekretaris, saudara menjadi penyemangat, saudara. Tidak ada kedudukannya di RT. Tetapi kita adalah orang-orang yang diperhitungkan untuk apa? Untuk melakukan satu kegerakan. Bersyukur. Satu bagian yang harus kita terus kerjakan. Terlibat secara aktif, tetapi juga ada bagian dalam kehidupan kita untuk menaikkan permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur. Doa dan ketaatan adalah pilar cinta bangsa dan negara. Doa dan ketaatan kepada pemerintah adalah dua hal dasar untuk mewujudkan cinta tanah air. Kalau saudara tidak pernah berdoa bagi bangsa Indonesia, saudara tidak cinta terhadap bangsa kita. Tadi pagi terjadi bencana alam, saudara. Di Poso, saudara-saudara kita baru asik beribadah. Gedungnya ambruk. Sudah beredar di media sosial. Yang seperti itu tidak bisa ditanggulangi dengan kekuatan, kehebatan manusia. Tetapi doa bisa membuat yang namanya ketentraman, damai dalam kehidupan kita, dalam bangsa kita, kota kita. Terjadi gempa bumi, saudara, tadi pagi. Kita enggak merasakan, saudara. Tapi saudara kita di Poso, di Sulawesi, saudara. Hari ini mereka masih berbenah. Kenapa? Dampak dari gempa bumi. Saya melihat bagaimana seorang laki-laki umat Tuhan baru beribadah, saudara. Tertimpa balik gereja. Ibadah menjadi bubar, saudara. Makanya kenapa kita perlu terpanggil untuk berdoa dan membangun kehidupan di dalam ketaatan. Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ini satu bagian yang kita harus percaya. Kalau pemerintah itu berasal dari Allah, kalau pemerintah itu ditetapkan oleh Allah, makanya kita dapat mengubah pemerintahan bangsa ini. Kita dapat melakukan satu bagian yang baik untuk pemerintahan bangsa ini melalui apa? Doa. Kenapa? Karena doa kita inilah yang akan mengubah ketetapan Tuhan. Doa kita inilah yang akan mengubahkan akan apa yang Tuhan mau kerjakan atas bangsa ini. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah, kita harus tunduk kepada pemerintah. Makanya doa dan ketaatan itu menjadi satu bagian utuh. Tidak hanya sekedar doa saja, tapi enggak taat. Bangsa kita itu rusak karena enggak taat. Enggak taat bayar pajak. Enggak taat di dalam menggunakan pajak. Enggak taat akan ketetapan Allah. Makanya kita perlu belajar untuk kita berdoa bagi bangsa ini. Karena damai dan tentramnya kita, itu salah satunya ditentukan bagaimana bangsa negara kita ini tentram dan damai atau tidak. Ada banyak orang berkata, waduh sudah tentram, sudah damai. Tahu-tahu dua negara berperang, Gaza bergolak. Terjadi kekhawatiran akan terjadi perang dunia yang ketiga.
Apakah itu bisa dan apakah itu mungkin? Bisa. Karena firman Tuhan berkata, bangsa melawan bangsa. Di hari-hari akhir ini akan terjadi bangsa melawan bangsa. Makanya kenapa supaya kita tentram, supaya bangsa kita ini damai, diperlukan kita sebagai orang-orang percaya yakin dengan iman. Bahwa kita dipanggil dan kita perlu salah satunya berdoa bagi bangsa. Dan membangun kehidupan yang taat. Bagian kedua yang harus kita bisa kerjakan sebagai panggilan kita terhadap bangsa dan negara ini adalah bahwa saya dan saudara berpartisipasi aktif dan berkontribusi nyata. Ada banyak hari-hari ini, tokoh-tokoh hebat. Hanya banyak debat aja di TV. Debat tok. Belum tentu mengerjakan bagian dengan benar. Tetapi bagi saya dan saudara